Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kepada yang terhormat Ibu RD Bili Parancika MPD, serta teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Andi Pujipita dengan NIM 642500822, kelas 642A05, nomor urut 43 dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan memaparkan isi dari artikel populer yang telah saya susun dengan judul "Putus Rantai Kecurangan, Korupsi Bukan Warisan yang Harus Diterima". Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali realitas di sekitar kita, memahami dampaknya, serta menyadari apa peran penting kita sebagai generasi muda dalam menghadapi persoalan ini. Teman-teman, tindakan korupsi di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat merajalela. Bukan cuma baru-baru ini aja, tetapi fenomena ini sudah terjadi sejak dulu, bahkan bertahan hingga di era saat ini. Dan sayangnya, tidak hanya korupsi besar, tetapi tindakan lain seperti kolusi maupun pungutan liar ataupun pungli juga sama seringnya terjadi di tengah masyarakat kita. Korupsi, kolusi, dan pungli adalah sebuah tindakan yang sama-sama mengancam persatuan negara. Mengapa? Karena tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kejujuran serta hukum yang berlaku. Selain itu, semua hal ini juga jelas dapat menurunkan wibawa negara dan juga pemerintah kita. Kalau kita bedah lebih lanjut, akibat dari adanya korupsi ini membuat modal usaha menjadi sangat mahal. Dampak berantainya harga-harga barang di masyarakat mengalami kenaikan dan bisnis di Indonesia jadi semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab utama adanya korupsi ini? Penyebab utamanya adalah ketika seseorang melanggar sumpah jabatannya hanya demi mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Dan kita harus ingat, tindakan korupsi yang terjadi saat ini tidak selalu berasal dari persoalan yang besar saja, melainkan dari persoalan-persoalan kecil yang jika terus dibiarkan bisa menjadi persoalan yang sangat besar. Jadi, mari kita lihat definisinya secara mendasar. Korupsi sendiri adalah sebuah perbuatan yang dimana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang bukan urusan negara. Tindakan merugikan negara ini salah satunya sangat berdampak dalam bidang ekonomi. Jika perekonomian di negara kita terganggu, maka kehidupan negara secara keseluruhan juga akan ikut terancam. Tidak hanya itu, korupsi juga menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam proses pembangunan nasional. Dana-dana negara yang seharusnya dialokasikan secara penuh untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi tidak optimal akibat adanya penyalahgunaan dari oknum sana-sini. Nah, akibatnya apa? Proses pembangunan di negara kita menjadi tidak merata, tidak selesai, tidak tepat waktu, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun jadi sulit untuk dicapai. Selain itu juga nyatanya korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan saja, melainkan sudah lama juga menyusup ke berbagai sektor kehidupan sehari-hari kita. Bentuknya pun sangat beragam, mulai dari skala besar seperti penyalahgunaan anggaran negara hingga tindakan skala kecil yang sering kita temui seperti pungutan liar ataupun pungli. Ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang ini dalam aktivitas harian, fenomena ini tuh menjadi bukti nyata bahwa korupsi adalah ancaman serius yang wajib diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari korupsi sendiri juga tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merusak tatanan moral dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah. Karena ketika rakyat menyaksikan pejabat publik memperkaya diri melalui cara-cara yang tidak sah, maka munculnya krisis ketidakpercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Hal ini sangatlah berbahaya karena bisa memicu ketidakpuasan sosial, demonstrasi massal, bahkan hingga ancaman integrasi atau perpecahan bangsa. Sebenarnya berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh negara kita sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kita harus menggeser strategi yang baru, yaitu ke arah pencegahan. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada generasi penerus sebelum mereka terpengaruh oleh budaya lama yang buruk. Sebagai calon pengganti pejabat masa depan, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya yang jujur.
Berbekal modal seperti kecerdasan, ide kreatif, cara berpikir kritis, dan keberanian mengungkapkan kebenaran, kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang pasti. Nah, peran nyatanya ini bisa kita lakukan dengan aktif menyuarakan kepentingan masyarakat, berani mengkritik kebijakan yang tidak sah, serta ikut mengawasi jalannya lembaga negara dari penegak hukum. Kesimpulannya, mata rantai kecurangan ini harus kita putus sekarang juga demi membawa negara kita berjaya di mata dunia. Korupsi bukanlah warisan yang harus kita terima. Mari gunakan ruang idealisme kita untuk tetap bersikap jujur dan berani memutus rantai korupsi dari diri sendiri. Sekian pemaparan artikel populer dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf karena masih banyak penjelasan yang kurang. Sampai jumpa dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.